Tahun 1998 adalah tahun penuh sejarah bagi bangsa Indonesia. Prabowo juga pernah marah besar kepada almarhum Presiden B.J. Habibie. Saat itu Habibie mencopot jabatan Prabowo sebagai Pangkostrat di tahun 98. Persis 1 hari setelah Habibie dilantik menjadi presiden menggantikan Soeharto. Pencopotan ini nggak ada kaitannya untuk menjegal Prabowo. Prabowo dicopot karena Habibie menerima laporan adanya pergerakan pasukan Kostrad dari daerah menuju Jakarta tanpa sepengetahuan Panglima ABRI waktu itu. Kalau saat ini TNI, Jenderal Wiranto pada waktu itu menjabat pada 22 Mei 98. Pada tahun 1996, Komandan Kopassus Prabowo Subianto memimpin operasi pembebasan Sandra Mapenduma. Operasi ini berhasil menyelamatkan nyawa 10 dari 12 peneliti ekspedisi Lawrence 95 yang disekap oleh organisasi Papua Merdeka. 5 orang yang disandra adalah peneliti biologi asal Indonesia, sedangkan 7 sandra lainnya adalah peneliti dari Inggris, Belanda, dan Jerman. Prabowo dianggap sukses menangani penyanderaan ini. Para pejabat negara dari Inggris, Belanda, dan Jerman memberi ucapan selamat atas keberhasilan operasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa teman-teman. Kita baru-baru menyaksikan di media sosial banyak sekali Pak Prabowo dapat pangkat bintang 4, langsung dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi. Dalam hal ini apa yang kita harus petik dari sosok beliau? Banyak sekali yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti video ini. Saya akan menceritakan sosok Prabowo Subianto. Prabowo Subianto itu adalah mantan prajurit yang selalu turun di medan pertempuran. Beliau baru saja menikahi anak Pak Harto, Presiden kedua Republik Indonesia, yaitu Mbak Titi. Belum memuaskan bulan madunya, beliau dapat perintah dari atasannya untuk turun bertempur di medan perang. Beliau pun harus meninggalkan istrinya yang semestinya harus bersama-sama. Beliau juga manusia biasa, tentu punya angan-angan dan imajinasi ingin berdua dengan istrinya. Tapi prajurit harus siap ditempatkan di mana saja. Beliau meninggalkan istrinya, orang tuanya, dan turun ke medan perang untuk bertempur. Dalam peristiwa yang luar biasa itu, beliau sempat dikabarkan bahwa beberapa hari Pak Prabowo hilang, lenyap, entah kemana, lalu ditemukan pingsan tergeletak di jalanan, di rumputan. Lalu Pak Prabowo kisah pendek cerita, di tahun 1998 Pak Prabowo dituduh ingin mengkudeta Pak Harto karena terlalu dekat dengan pendemo. Pak Prabowo waktu itu mendapatkan kesulitan, serba salah. Tidak ada penjelasan lagi yang bisa dia jelaskan kepada mertuanya. Pak Prabowo dekat dengan pendemo pada waktu itu tahun 1998. Beliau bisa saja menggerakkan banyak pasukan, tetapi siapa yang dirugikan? Siapa yang akan menjadi korban? Apakah pemuda-pemuda yang sedang berdemo? Kalau digerakkan semaksimal mungkin tentara, itu tidak mungkin. Dan itulah yang dipikirkan oleh Pak Prabowo, mengambil langkah-langkah persuasif. Dan beliau waktu itu dipanggil oleh mertuanya. Dan di saat beliau dipanggil oleh mertuanya, Prabowo, bagaimana keadaan pendemo? Pak Prabowo waktu itu menyampaikan ada 2 hal. Yang pertama, langkah-langkah persuasif harus kita lakukan. Kita harus bernegosiasi dengan pendemo. Yang kedua, Pak Presiden harus mundur. Ini tidak bisa diterima. Dengan tegas, keluarga Cendana mengusir Prabowo dari Cendana. Langsung diusir.
Prabowo pun keluar tanpa harus bisa menjelaskan apa-apa karena sudah tidak ada kesempatan untuk menjelaskan. Lalu bagaimana perasaan istrinya pada waktu itu? Di waktu yang berbeda dengan beberapa hari ke depan, Pak Prabowo harus dicopot dari Pangkostrat karena dituduh ingin mengkudeta Pak Harto. Di sisi pendemo, Pak Prabowo dituduh sebagai kaki tangan Pak Harto. Setiap permasalahan waktu itu, semua tumpah ruah hanya Pak Prabowo yang salah. Semua HAM ditumpahkan kepada Pak Prabowo. Seandainya ada ayam 1 ekor mati, mungkin Pak Prabowo pun akan dituduh sebagai pembunuh ayam. Pada waktu itu hanya Pak Prabowo yang salah. Tidak ada kesalahan orang lain. Semua kesalahan yang terjadi di kasus tahun 1998 hanya Pak Prabowo yang salah. Hanya Pak Prabowo yang salah. Sewaktu pangkatnya dicopot oleh Wiranto, beliau masih bisa tersenyum. Tapi sakit tidak main-main. Beliau manusia biasa. Beliau di militer tentu menginginkan pangkat yang lebih di atas dari Pangkostrat, yaitu Panglima. Tapi harus berhenti di bintang 3. Beliau harus ke luar negeri, meninggalkan istri dan anaknya, meninggalkan Didit kecil, di mana Didit kecil menginginkan seorang ayah, menginginkan pendidikan seorang ayah, pelukan hangat seorang ayah, di mana Titi Soeharto sebagai istri menginginkan kasih sayang seorang suami. Di mana Prabowo di saat Titi Soeharto menginginkan hal itu? Di mana? Pak Prabowo sedang berduka. Dia harus meninggalkan Indonesia dan berpindah ke Jordania. Di sana dia bertemu dengan temannya. Itu bukan peristiwa sederhana, teman-teman semua. Lalu di Yordania dia membangun perusahaan, memulai karir dari nol, meminjam uang dari adiknya yaitu Hasim, membangun perusahaan sampai dia berkembang pesat di Yordania dan membangun beberapa perusahaan di luar negeri. Lalu kembali ke Indonesia ingin berbuat yang terbaik untuk seluruh rakyat Indonesia. Pak Prabowo berpikir, saya punya niatan baik untuk seluruh rakyat Indonesia, tetapi jalannya cuma satu, yaitu jalur politik. Hanya jalur politiklah beliau bisa mendedikasikan dirinya kepada seluruh rakyat, mengeluarkan leadershipnya kepada seluruh rakyat, dan ingin melihat Indonesia lebih jemawa, lebih menggema, lebih dihormati, dijadikan macan Asia. Hanya lewat jalur politik. Beliau bergabung di Partai Golkar pada waktu itu. Partai Golkar tidak ada kesempatan untuk bisa menjadi siapa-siapa di Partai Golkar. Beliau selalu didamping dan disupport oleh adiknya. Dan ada pendamping berikutnya, itu Fadlison. Beliau mendirikan Partai Gerindra yang kita kenal sampai sekarang ini, partai besar, yaitu Partai Gerindra. Beliau yang mendirikan. Beliau, Pak Prabowo, sudah cungkir balik di Republik ini. Dari mendirikan partai itulah banyak kepala daerah yang dia bisa ciptakan. Banyak anggota DPR, baik dari DPR kabupaten kota, provinsi, DPR RI, yang lahir dari Partai Gerindra, yang berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia. Luar biasa beliau, manusia biasa, tetapi berjiwa luar biasa. Itulah Prabowo. Lalu beliau membesarkan beberapa tokoh hebat di Republik ini. Salah satunya Pak Jokowi. Bagaimana Pak Jokowi waktu didukung jadi gubernur, luar biasa kisahnya. Terjadi perjanjian antara Gerindra, Prabowo, dan Ibu Megawati PDIP bahwa akan mendukung Prabowo di tahun 2014 untuk calon presiden. Lalu PDI memajukan Jokowi. Lalu mereka berhadapan-hadapan. Sakit luar biasa. Tapi beliau masih bisa tersenyum. Lalu beliau bisa membesarkan namanya Ridwan Kamil. Beliau bisa membesarkan namanya Ahok. Beliau pula yang membesarkan Anies Baswedan, yang sekarang calon presiden Republik Indonesia di tahun 2024. Anies Baswedan setelah dipecat oleh Pak Jokowi sebagai menteri, menjadi gelandangan politik. Di tahun 2017 Pilkada DKI,
Anies itu bukan kader partai, tidak pernah berjuang untuk partai. Tetapi dengan kejemawaan dan kesabaran, keikhlasan sosok Prabowo, diambil Anies Baswedan, dibiayai, dijadikan gubernur. Tapi bukan itu yang ingin saya bicarakan kepada teman-teman semua. Bagaimana Anies Baswedan ini melukai hati orang yang membesarkan dirinya. Luar biasa Anies Baswedan melukai hati Pak Prabowo, memberi nilai 1%. Bayangkan, memberi 1% ke Pak Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Teman-teman dimanapun Anda berada, saya perlu sampaikan sedikit hal. Pelajaran ma'rifat atau tasawuf itu bukan argumentasi, bukan teori, tetapi pada prakteknya. Saya mengatakan, sosok orang yang belajar makrifat sesungguhnya adalah Prabowo Subianto. Mudah-mudahan tidak berlebih-lebihan. Sosok kesabaran, kejemawaan, keikhlasan ada pada diri beliau. Dikecewakan, berapa kali tumbang, tetap berdiri kekeh. Dan sekarang dia dapat bintang. Insya Allah di tahun 2024 menjadi seorang presiden. Hikmah yang bisa kita pelajari dari Prabowo Subianto, jangan pesimis apapun yang terjadi dalam diri Anda. Tetap berjuang, semangat. Karena kehendak Allah itu adalah kehendak yang terbaik. Jadi banyak hal teman-teman semua bisa kita petik dari sosok Prabowo Subianto. Banyak sekali. Motivasi hidup, kesabaran, keikhlasan. Banyak sekali teman-teman semua. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua dimanapun Anda berada, ingin mendapatkan banyak video dari kisah-kisah Prabowo Subianto. Jangan lupa mampir ke channel YouTube saya, yaitu Faktual News 77. Faktual News 77 banyak sekali menceritakan kisah TNI, sejarah-sejarah TNI, politik viral yang terbaru. Jangan lupa mampir ke channel YouTube Faktual News 77. Kita sama-sama belajar tentang sejarah, teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Saya dari Faktual News 77 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.